Ya, halo. Apa kabar Ibu Marini? Senang bisa ketemu lagi. Ya, apa kabar Ibu Rima? Sehat-sehat saat ini bisa ketemu kembali bersama Ibu. Ya, senang boleh bertemu dengan Ibu Marini. Puji Tuhan, saya juga sehat, Bu, saat ini. Ya, oke, Bu. Jadi, sebelumnya saya mau sampaikan terima kasih karena Ibu Marini sudah sempat chat ke saya ya, Bu, untuk sedikit bercakap-cakap, berbincang-bincang. Nah, saya penasaran nih, Bu, apa yang Ibu Marini mau sampaikan ya? Iya Bu Rima, ini saya punya masalah di kelas. Itu ada satu orang anak yang tidak fokus dalam belajar, apalagi dalam pembelajaran IPA yang saya eh, apa ajarkan. Jadi dia kayaknya di kelas itu tidak bisa mengerti apa yang saya sampaikan dan juga em, malas dia mengumpulkan tugas. Nah, itu yang jadi pikiran saya saat ini. Ini kenapa ya? Hmm. Makanya saya menghubungi Ibu Rima, mau minta tolong untuk mencarikan solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini. Oke, Ibu Marini. Jadi dari percakapan kita saat ini, eh, yang Ibu Marini mau harapkan adalah, Saya mau agar supaya anak ini bisa konsentrasi dalam pembelajaran dan juga ketika mengumpulkan tugas dia bisa kumpulkan tepat waktu sih Bu. oke, baik. Jadi harapannya dari pertemuan kita saat ini atau percakapan kita ya, Bu, eh, anak ini bisa berkonsentrasi saat belajar IPA, kemudian dia juga bisa rajin untuk mengumpulkan tugas-tugas ya. Seperti itu ya, Iya, Bu? iya seperti Oke, itu. iya. Ibu Marini boleh ceritakan sedikit bagaimana situasi ketika kalau misalnya pembelajaran IPA itu berlangsung dan bagaimana anak ini di dalam kelas? Apakah memang setiap kali pembelajaran IPA atau hanya di topik-topik tertentu mungkin dia menunjukkan sikap seperti itu? Iya, Bu. Kalau mau lihat pengamatan saya, memang setiap kali pembelajaran IPA sih dia seperti itu. Mungkin karena apa ya? Saya saja yang mungkin memberikan pembelajaran yang monoton kali ya, Bu. Sampai dia tidak menarik buat dia untuk pembelajaran IPA apalagi kalau masuk pada pembelajaran fisika. Aduh, anak ini pasti em, langsung kelihatan sekali wajahnya itu langsung malas dan seakan-akan dia tuh mengantuk begitu, tidak merespon apa yang diajarkan kepadanya. Oh, gitu ya. Jadi kalau dari situasi yang Ibu Marini sampaikan tadi terlihat dia memang setiap kali pembelajaran itu malas ya, tidak fokus. Kemudian kalau tadi Ibu Marini menyampaikan mungkin apakah karena pengajaran dari Ibu Marini yang monoton, apalagi kalau untuk pembelajaran fisika. Nah, kalau dari yang Ibu Marini lihat juga di sini, menurut Ibu Marini idealnya harusnya seperti apa sih Bu untuk kegiatan pembelajaran itu Iya, ketika berlangsung? idealnya sih saya mau semua anak itu bisa mengerti apa yang saya sampaikan dalam pembelajaran. Kemudian mereka juga bisa menunjukkan keaktifan dalam proses pembelajaran, apakah itu secara mandiri ataupun secara berkelompok. Jadi ada antusiasme yang mereka tunjukkan ketika dalam pembelajaran. Itu sih yang diharapkan. Oke, jadi itu ya yang Ibu Marini harapkan. Nah, kalau pembelajaran yang aktif dan juga tadi Ibu Marini sampaikan supaya semua anak mengerti, menurut Ibu Marini kira-kira eh, seperti apa ya untuk pembelajaran yang aktif itu, Bu? Ya, tentunya
pembelajaran aktif itu pembelajaran yang em, memberikan kenyamanan yang pertama buat anak-anak, kemudian apa namanya mereka bisa bisa menerima pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Hmm. Juga pembelajaran yang aktif itu pembelajaran yang em, seperti saya bilang tadi bisa memenuhi kebutuhan mereka dan juga gaya belajar mereka. Seperti itu mungkin ya Bu. Oh. Wow, oke. Sangat baik ya apa yang Ibu Marini sampaikan tadi terkait dengan pembelajaran yang aktif itu. Saya sangat tertarik Bu dengan itu. Nah, dari hal yang Ibu Marini sampaikan tadi, kemudian dari masalah yang di awal tadi Ibu Marini sampaikan ada satu siswa yang kurang fokus, kurang konsentrasi. Dari hal tersebut, apa yang bisa menjadi rencana dari Ibu Marini dalam pembelajaran IPA sehingga boleh tercipta pembelajaran yang aktif itu, Bu? Ya, mungkin saya harus merubah metode saya ya Bu Irma dalam Mhm. pembelajaran. Em, apakah saya harus em, membuat kelompok sesuai gaya Mhm. belajar mereka atau saya harus em, melakukan praktikum agar Mhm. supaya mungkin ada anak-anak yang gaya belajar dia itu kinestetik atau mungkin salah satu dari anak itu dia juga memiliki gaya belajar yang kinestetik itu bisa menolong dia ketika dalam pembelajaran dia bisa mengerti. Jadi bukan hanya um, pemberian materi secara di kelas saja, tetapi saya harus melakukan perubahan-perubahan dengan merubah metode pembelajaran atau saya harus membuat um, pembelajaran yang berdiferensiasi yang bisa mendukung kebutuhan mereka. Mungkin seperti itu, Bu. Wah, eh, saya membayangkannya Bu sudah sangat apa ya keren juga Bu nanti saya eh, senang dengan apa yang Ibu Marini sampaikan. Kira-kira ada hal lain lagi Bu yang ingin Ibu Marini tambahkan? Apa ya? Oh, mungkin saya bisa ketika membuat kelompok itu saya bisa menggunakan kemampuan anak-anak yang lain juga ya, Bu. Dalam hal mungkin tutor sebaya. Jadi ada anak-anak yang dari segi pemahaman mereka lebih dari teman mereka sehingga mereka bisa membantu temannya yang kesulitan mungkin dalam memahami pembelajaran ini. Seperti itu kira-kira Bu. Wow, ini sangat tergambar jelas ya Bu, bagaimana pelaksanaan pembelajaran nantinya ketika ada di kelas ya. Nah, kalau dari Ibu Marini sendiri, kira-kira kapan nih Bu akan mulai melaksanakannya Bu? Ya tentunya secepatnya ya Bu Rima karena saya pasti akan kesulitan kalau saya menunda-nunda Betul. perubahan pembelajaran karena semakin lama pasti anak ini akan melakukan hal yang sama seperti itu terus dan saya yang akan mengalami masalah begitu di akhir pembelajaran nanti atau kegiatan akhir semester mungkin nilainya itu akan anjlok. Jadi secepatnya Bu, saya akan melakukan perubahan dalam pembelajaran saya. Wah, saya setuju dengan apa yang Ibu Marini sampaikan tadi secepatnya ya Bu. Dan dari percakapan kita hari ini Bu, nah, karena memang waktunya juga ya tidak banyak gitu Bu, masih ada juga kegiatan-kegiatan mungkin yang akan kita laksanakan setelah ini. Dari percakapan hari ini, apa yang Ibu Marini bisa dapatkan? Iya, yang saya dapatkan, saya bisa um, menemukan metode pembelajaran ya Bu, yang bisa memenuhi kebutuhan siswa di kelas agar supaya pembelajaran IPA yang saya berikan ini bisa menyenangkan buat anak-anak.
semua murid, bukan cuma sebagian, tetapi semua murid bisa menerima pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi saya harus memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang menggunakan metode-metode yang baik sehingga bisa mengakomodir gaya belajar dari semua siswa yang ada di kelas saya. Oke Bu, wah senang sekali dari apa yang Ibu Banini sampaikan. Saya juga sih sebenarnya eh, apa ya Bu, menambah juga wawasan yang baru juga buat saya Bu, untuk nanti saya juga bisa menerapkan itu ketika dalam pembelajaran. Jadi kalau yang saya dapatkan tadi dari apa yang Ibu Marini sampaikan bahwa memang ternyata pembelajaran berdiferensiasi ini bisa menjadi salah satu strategi pembelajaran yang kita bisa terapkan di kelas juga ya Bu, untuk melihat kebutuhan-kebutuhan belajar murid, sehingga semuanya bisa diakomodir dengan baik dan pembelajarannya bisa menyenangkan. Seperti itu ya, Bu? Iya, Bu Rima. Ya, oke, Bu. Nanti mungkin 1 atau 2 minggu ke depan nanti, Bu, saya ingin dengar lagi hasil dari pembelajaran yang nanti Ibu Marini mau laksanakan di kelas. Mau ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu. Nanti 1 atau 2 minggu ke depan, saya penasaran nih bagaimana hasilnya nanti. Boleh ya, Bu? Boleh sekali, Bu. Nanti kita lagi sharing Oke, lagi ya tentang masalah siap. ini. Siapa tahu ada hal baru yang kita dapatkan sehingga bisa memberikan kenyamanan juga buat anak-anak. Sudah Oke, terima memberikan kasih banyak. buat saya, ya. Sama-sama Ibu Marini, terima kasih juga. Oke, sampai jumpa Bu Marini. Sampai jumpa, Bu Rima.